Terima kasih Profesor Wayan atas sumbangsi pemikirannya pada Forum Baca Wakil Budaya pagi hari ini. Sudah siang kita, jam 12. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada peserta mungkin tidak lebih dari 5 menit untuk mencoba merespon sekaligus juga menambahkan topik-topik menarik yang dibahas oleh para pembicara. Kesempatan yang pertama saya persilakan kepada Profesor Sudel, Dekan Fakultas Ilmu Agama Seni Budaya Universitas Indonesia. Prof. Baik, terima kasih Pak Cak Ayu, Pak Cak Cakur, selaku Ketua Yayasan yang saya hormati, Bapak para Profesor selaku narasumber yang juga saya hormati dan hadirin semua yang berbahagia. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang sangat baik ini, dan jujur pada kesempatan ini saya ternyata banyak memperoleh ilmu baru dari para guru besar. Di sini ada Pak Prof. Yudel dan Pak Prof. Adiano, Pak Prof. Rumawan dan Ibu Ketut Puji ya. Saya mulai dari Ibu Ketut Puji yang berbicara tentang peran perempuan Bali dalam kepemimpinan Bali kuno, kajian prasasti. Nah, saya tidak mendapat ulasan secara detail tadi berkaitan dengan peran perempuan pada masa era Bali kuno terkait dengan struktur sosial masyarakat. Karena kalau kita coba meminjam perspektifnya Sanders itu kan struktur sosial masyarakat terbagi atas 3. Ada infrastruktur material, ada struktur sosial, dan superstruktur ideologis. Nah, kalau dilihat dari struktur sosial masyarakat itu kan ada stratifikasi sosial, ada pembagian kerja berdasarkan seks, ada sistem kepolitikan Ibu ya. Apakah kemudian para perempuan Bali kuno itu tadi Ibu mengatakan, kalau tidak salah dengar saya Ibu ya, mengatakan bahwa perempuan Bali kuno sudah diberikan posisi sebagai pemimpin gitu ya. Cuma tidak Ibu menjelaskan secara lebih rigid berkaitan dengan bagaimana peran perempuan dalam struktur sosial, terutama di dalam pembagian kerja. Kalau kita baca teorinya Kamla Basin ya, dalam bukunya Menggugat Kekuasaan Patriarki, jelas dikatakan bahwa perempuan itu adalah kunci wingking, teman yang berputar di garis belakang, yang notabene berputar pada 3M. Yang satu adalah mancak, manak, dan masak gitu ya. Kalau saja pada zaman itu perempuan kita sudah diberikan kesetaraan gender, tentu sekarang ini akan kita mengalami kemunduran Ibu. Sehingga diperlukan strategi dalam rangka untuk mentransformasikan nilai-nilai yang ada pada zaman Bali kuno, sehingga itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi generasi muda kita. Kebetulan di sini kan ada anak-anak muda juga yang hadir ya. Sehingga bagaimana perempuan Bali di era dulu jika dibandingkan dengan di era sekarang. Nah, kemudian untuk Pak Nale itu tadi saya mudah-mudahan tidak salah dengar saya. Di setiap 2 minggu satu bahasa hilang atau punah. Apakah bahasa ini dimaksud satu rumpun bahasa atau kata yang dimaksud? Saya kurang paham ya. Kalau misalnya rumpun bahasa hilang dalam setiap minggu, 2 minggu satu bahasa, itu kan bahaya banget ya. Mohon dijelaskan. Kemudian untuk Pak Kaji Yuda ya, untuk Pak Prof. Rumawan tadi Pak Rumawan sempat berbicara tentang kosmologi. Kosmologi itu dalam konteks Hindu kan menempatkan Gunung Kaja sebagai tempat yang disucikan. Tentu kosmologi tidak hanya berada di ruang-ruang nukleon, tetapi juga ada di ruang-ruang psikologi manusia. Apakah perbedaan kiblat, misalnya Singaraja, itu kan selatan menjadi Kaja, utara menjadi Kelot gitu ya. Apakah kemudian kalau orang Bali Selatan misalnya pindah migrasi ke Mulele, ini akan mempengaruhi nggak ruang-ruang kosmologi pada pikiran manusia? Karena kadang-kadang kan kita lama bisa menerima, kok Kaja orang Kelot gitu. Kalau kita orang Bali Selatan misalnya ke Bali itu bingung Pak awal-awal misalnya di sana, kok Kaja
aja orang keluar aneh banget nih. Apakah ini akan mempengaruhi kiblat itu berpengaruh pada kosmologi Hindu yang ada pada kakak pemikiran manusia? Nah, untuk register tadi saya melihat bahwa jika kita ingin ke surga itu kita harus melewati 7 gunung, harus mampu melewati 7 gunung. Nah sekarang apakah teman ini bisa diterjemahkan secara hitam putih? Misalnya, jadi kalau misalnya hanya orang-orang yang mampu melewati 7 gunung, berarti itu memiliki kekuatan fisik. Bagi orang-orang yang tidak memiliki kekuatan fisik, meskipun mereka misalnya berperilaku yang baik, yang sesuai dengan ajaran agama, itu misalkan tidak bisa masuk surga. Ini pemaknaan dari konsep Hawam, terutama kalau kita terjemahkan secara hitam putih. Nah kemudian untuk Pak Prof. Adnyana yang terakhir, ini saya satu aja Pak. Itu menarik tadi pertemuan antara segitiga, maknanya di tengah Pak. Nah ketika kita mencoba melihat makna sesuatu bentuk gitu kan, katakan demikian. Kita kan ada bentuk, ada fungsi, ada makna gitu. Bagaimana kemudian kita menerjemahkan konsep fungsi bentuk makna ini kalau dibingkai dengan perspektif trinitas itu tadi Pak. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf bagi satu ya. Nilai-nilai yang begitu bagus ini saya kira tidak cukup kita gaungkan di ruang kecil ini karena pesertanya terbatas. Ini saya sarankan kepada yayasan, mudah-mudahan ini bisa ditransformasikan dalam bentuk etnopedagogi. Misalnya bisa kita menembus ruang-ruang publik, kebijakan-kebijakan negara untuk memasukkan nilai-nilai ini, karena saya pikir kalau ini tidak diantisipasi, tidak diberikan langkah-langkah yang inovatif, saya kira ini kekhawatiran kita semua mungkin akan terbukti. Mungkin kalau ini hilang, saya kira nilai ini cukup. Saya sendiri tadi banyak mendapatkan nilai-nilai yang notabene belum pernah saya pahami sebelumnya. Dengan bertemu di sini sekali lagi saya bersyukur atas gunanya karena saya bisa berbagi pengetahuan dan saya mampu memberikan bisa memberikan masukan untuk terutama bagaimana kemudian yayasan ini mampu membangun strategi untuk mempertahankan etnosains yang kita miliki oleh orang Bali melalui etnopedagogi. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Profesor Sugeng atas pertanyaan dan masukannya bagi kami juga, karena ini merata kelima pembicara diberikan pertanyaan mungkin nanti sekalian saja supaya kita efektif waktunya. Selanjutnya kita lanjutkan kepada Profesor Wayan Rai. Mungkin singkat atau Prof. Om Swastiastu. Dari coba Yayasan Sang Sekretaris, Bapak-bapak, Ibu, narasumber dan teman-teman semua, Prof. Udah menit itu, 2 menit atau kira-kira. Oke, pertama tentu yang mengaturkan terima kasih kepada semua narasumber yang betul mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif kalau dari katakan umum. Tentu tidak akan mengulas lagi tentang materi-materi yang diberikan itu sangat bermanfaat dan sangat bagus. Kita akan berbicara budaya, bagaimana gagasannya, bagaimana perilaku dan artefak itu semuanya sudah terjawab tadi di dalam presentasi dari Bapak dan Ibu tadi. Terima kasih sekali lagi. Lalu ya karena bicara Bali kuno, mungkin perlu diingat juga bahwa ada suatu ungkapan bahwa kalau ingin membahagiakan, menyejahterakan masyarakat, itu harus diperhatikan dam dan seniman. Di kapan dam berkaitan dengan kesejahteraan karena air makin
mungkin dam yang itu dam pariwisata adalah salah satunya. Kemudian seniman harus diperhatikan. Kenapa? Karena yang kedua itu adalah memberikan kesejahteraan lahir batin. Nah, ini singkatnya seperti itu. Terus satu contoh real yang kita lakukan sekarang itu adalah sebuah penelitian tentang melacak jejak Serunding sebagai warisan budaya Bali kuno dalam rangka memperkuat pengajuan budaya. Ini termasuk semua jero penyarikan luar yang banyak membantu dan juga jero masyarakat. Memang kalau kita lihat dari secara induktif saja, semua yang dibicarakan tadi sudah tercermin di sana. Bagaimana kehebatan para pemikir seniman kita dulu mengimplementasikan konsep-konsep yang dibicarakan oleh para narasumber tadi yang semuanya sangat bagus itu ke dalam satu kue di Serunding di Borobudur dan sedang ini ya kebetulan itu menang penelitian di DPR yang di pusat. Jadi apa yang dibicarakan itu memang tercermin di sana kita tadi nanti bagus sekali kira-kira. Terus kalau boleh keluar sedikit dari hanya Bali, Dikian yang sempat bertugas selama 6 tahun 1 bulan 24 hari di Papua melihat beberapa persamaan yang barangkali menjadi renungan kita. Pertanyaan pertama, kenapa kok ya dalam tanda kutip bukan apa nyamuk-nyamuk Bali begitu diterima dengan baik di Papua. Sampai saat ini sudah ada 38 pura di Papua. Seluruh Papua. Yang terakhir sedang dibangun di Raja Ampat. 38 pura. Nah, dan lainnya sedangkan maaf dengan yang lain sering terjadi dan nyamuk-nyamuk itu mau dia ke pulau. Nah ternyata dari sana memang yang melihat di Papua Barat di Kabupaten Medan ada batu yang namanya batu Siwa atau aja yang baru digali ketika merombak jalan itu ditemukan batu. Ya pertanyaannya adalah dijadikan nggak perlu di India, perlu di Bali. Kenapa dia katakan dari Bali? Karena ada kenyataan sampai sekarang bahwa masyarakat K di Maluku Tenggara itu menganggap adalah orang Bali adalah nenek moyang mereka. Orang Bali nenek moyang kami Pak. Itu disampaikan oleh pendeta yang di agama Kristen dan tokoh-tokoh masyarakat, mereka sangat percaya. Nah setelah ditelusuri ada cerita bahwa dulu ada ratu dari Bali melayar ke sana. Sampai di Ken, beliau inilah yang menanamkan fondasi-fondasi kemasyarakatan. Salah satu contohnya yaitu awet atau hukum adat mereka namanya tombak sakti dari Bali. Nah ini yang dipegang sampai sekarang. Nah pertanyaannya boleh berjantan kayak apa? Bali itu hanya mendapat pengaruh saja dari orang Bali juga berpengaruh keluar ke timur khususnya. Ya, yang kita lihat juga bahwa burung cendrawasih di Bali kan ada manuk dewata gitu. Di sana juga sangat dihormati. Nah ada dua versi bahwa di burung cendrawasih itu adalah burung yang diutus dari atas dari gunung turun ke bawah untuk melihat bagaimana perkembangan peradaban manusia. Nah ketika tugasnya selesai, burung yang lain kembali sedangkan cendrawasih tinggal di daratan. Oleh karena itulah Papua Barat disebut bumi cendrawasih sekarang. Dan universitasnya cendrawasih, kodamnya cendrawasih. Dan dianggap burung suci, manuk dewata kita di Bali. Nah kita di Bali kan yang Nabi Wasallam karena saya di Bali kan pasti kan manuk dewata. Nggak ada roh. Kepercayaannya juga mirip. Nah tentu ini menjadi satu hal yang baik karena kita bagi besar peneliti pangkat besui. Ya, dia bawa keluar sedikit karena ada persamaan. Di sini gunung
dari cerita tadi. Tapi di sana itu gunung itu adalah nama, anak nama. Konsepnya adalah namanya Lambunik. Ada Nabelan, Nabuakawa, dan Buen. Tuhan, manusia, dan alam. Pada negeri Terkaranum itu ada konsep yang sama. Apakah ini menyebabkan sejauh ini yang saya tahu kok cocok nih teman-teman kita diterima? Tadi khususnya bukan bermaksud daerah atau sentralisme itu tidak, tapi kenyataan sampai sekarang tentang ada masalah. Mudah-mudahan terus tentang. Terakhir pada waktu ribut-ribut Jayapura dibakar, yang masih di sana, maka berjalan dari Jayapura ke kantor gubernur. Semua di luar itu habis, tapi pulaunya yakin. Dan kemudian, nah ini menjadi pertanyaan. Sangat dihormati. Nah, oleh karena itu, selain apa yang bagus, usul juga pada peringatan. Dan ada selain tim riset mungkin. Nah, ini kan kita berdasarkan pengalaman masing-masing. Buat satu riset di mana, gunung mana atau apa, ke depan ini kalau memungkinkan, katakan dengan langsung kita di lapangannya kenyataannya bagaimana itu konsep-konsep lama itu kan bagus, tapi sudah masa sekian ratus tahun sudah lewat, realitas yang ada di lapangan sekarang bagaimana? Barangkali akan bisa memberikan semua. Ini kedua Antoro akan lewat. Om Santi. Untuk semua Prof. Rai dengan keseluruhan Dewan Pakar Sastra dan Yayasan Dana Hitam Mandala. Selanjutnya turun sekian dari Profesor Komang Sudito. Darah habis Prof. Om Swastiastu. Untuk Yayasan Pendidikan dan Ilmuwan Bidang adalah pakar penyakit yang saya hormati dan beserta semuanya. Itu beberapa hal yang sampaikan. Jadi yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena banyak hal juga seperti Prof sudah katakan dari pemaparan para penyaji yang sebelumnya kita tidak ketahui, tapi hari ini kita mendapat sesuatu yang sangat bermakna. Nah, pertama dari Ibu ini yang juga baru tahu bahwa ada beberapa tokoh dari Bali kuno itu yang sudah berkuasa di Bali. Jadi sejak zaman Bali kuno, Bali sudah memiliki tokoh-tokoh sentral yang mampu mengendalikan berperan dalam kehidupan sosial. Namun sekarang ini apakah tergerus oleh budaya patriarki. Nah, sehingga kuota yang 30% di DPR ketika 2019-2024 tidak terpenuhi, Bu. Mudah-mudahan tahun ini bisa berperan untuk bisa mengambil alih tentang kalau institusi yang lain, pejabat dan mungkin, tapi di DPR sebagai upaya memperjuangkan nasib masyarakat yang terlibat ini nampaknya belum terpenuhi. Mudah-mudahan pemilu tahun ini bisa terpenuhi. Itu singkat-singkat saja. Yang kedua, saya ingin kenapa dari segi etimologi itu tidak ada dharma perempuan, yang ada dharma wanita. Bagaimana bergeser makna dari wanita dengan perempuan? Mungkin Ibu tahu dari kenapa supaya kita ini yang lebih muda lebih tahu. Okay. Ya. Dari segi pemilihan kata. Yang kedua, pada Pak Made ini kita akan banyak kehilangan dialek. Nah, kemudian ketika dialek bahasa pegunungan ini dimunculkan dalam seni pertunjukan, itu apakah eksploitasi? Apakah pelecehan? Karena seringkali ini justru disenangi oleh penonton. Ke depan seperti apa ini? Bagaimana upaya kita mempertahankan dialek-dialek yang begitu mesti kita lestarikan, tapi justru menjadi sesuatu yang dieksploitasi seolah-olah. Mungkin mohon nanti Pak Budi bisa memberikan pencerahannya. Kemudian untuk Pak teman saya ini, suhu saya juga Prof. Rumawan, ini orientasi untuk pembangunan arsitektur ini di daerah Bali Barat, terutama di Tabanan ini tidak berorientasi pada gunung, justru pada jalan juga termasuk Pak. Nah, bagaimana konsep ini? Apakah jalan juga menjadi bagian dari orientasi gunung? Nah, yang kedua, ketika sekarang kita sudah berhadapan dengan kondisi sosial yang sudah banyak penduduk, nah bagaimana konsep arsitektur tradisional yang begitu anti gempa, berdisaster dan sebagainya diberlakukan dalam konsep pemukiman yang padat penduduk.
Kemudian untuk Tuh Haji, mungkin saya sangat berterima kasih tuh untuk konsep negara gunung, karena kami sangat concern juga dengan konsep-konsep ini. Tapi tadi sudah disinggung tentang konsep mendapatkan surga ini tentu karma wasana yang lebih dominan. Tapi dengan melintasi 7 gunung tadi itu, nah mungkin nanti dia akan banyak prediksi dengan itu, karena saya ingin meneliti atau menulis tentang konsep dalam seni pertunjukan, utamanya bagaimana masyarakat hidup percaya dengan gampang sebagai salah satu orientasi untuk musik pengantar rock, di mana juga akan melintasi 7 Sabtu Halo dan Sabtu Lokoliki. Mungkin nanti pokoknya dengan Sabtu ada yang diskusi lebih banyak dengan Adu nanti. Mudah-mudahan ada beberapa referensinya. Nah, karena Pak bos saya ini Pak Rob, ini mematahkan nih, karena beberapa kali kami membaca referensi tentang teori resepsi itu kan sampai sekarang pun ada ideologi bahwa begitu segera kita dilahirkan pengarahnya mati, yang menghidupkan itu adalah yang mewacanakan, mendiskursuskan. Nah, ini mungkin pencerahannya dikit aja, Bro. Terima kasih. Sekian, Om Santi. Om Santi. Terus semua Profesor Mas Dirge, Ketua Majelis Kebudayaan Bali. Satu nyanyi Wayan Dena Putra, kita. Oke, nyanyi. Jadi mana nanya yang terlalu panjang? Pandangan-pandangan mengenai gunung sebagai bahan kajian dari apa yang akan kita turunkan dalam rekomendasi pada setelah event ini. Cuma yang ingin merespon pada tanggal 3. Jadi akan disampaikan oleh Bapak Muhammad tadi, mulai dari kosmologi, arsitektur, kemudian kosmologi ini adalah keagamaan, dan terakhir akan disampaikan oleh Pak Prof tentang segitiga itu, bahwa di Ubud itu menggunakan gunung lebah sebagai pijakan dulu, tetapi kita di perempatan agung berdasarkan arsitektur tadi, kita sering mewujudkan dalam bentuk gunung disebut dengan badai. Dan ternyata di dalam arsitektur badai itu dan seni rupa badai itu menggunakan gunung sebagai ukuran susunan yang disebut dengan Gunung Pitu, Gunung Limo, dan Gunung Sial. Kemudian yang memilih Gunung Sial sebagai representasi dan kekaryaan yang akan yang pentaskan pada tanggal 3, yang merupakan hasil respon titian terhadap apa yang bapak-bapak narasumber tadi sampaikan. Jadi dari ketatabahasaan Gunung Sial yang kemudian terjemahkan di dalam bentuk slowing dan bentuk olah tubuh, justru di dalam garapan Angelica, bagaimana tidak hanya memunculkan gerak-gerakan yang telah dipopuler, tetapi melahirkan gerak-gerakan yang memang proses dari nafas, sebagaimana cara pindah itu memang disusun sehingga dia menemukan kerangka yang disebut dengan Gunung Sial, dan itu sering dibangun di titik sentral kita input di Cetuspatel di dalam perhelatan ngebon atau kremasi dari kuliah-kuliah umum. Jadi ini yang akan kita respon pada tanggal 3 nanti sebagai penutup dari acara itu, dan itu merupakan respon yang terhadap apa yang telah Bapak sampaikan. Nanti mungkin kalau berhalangan hadir masih bisa disaksikan di kanal YouTube di Jalan Taman. Jadi terima kasih, sukses. Khusus semua Diana, dia tadi misi Insiden Pasar sekaligus juga poster kami dan editor catatan kami di Yayasan Penelitian. Jadi maksudnya itu diundang, maksudnya jadi narasumbernya tanggal 3 biar nonton garapan pertunjukan Gunung Sial ciptaan baru dari Diana Putra. Satunya ini jero penyarikan bulan batu telah lulus. Nawab jero gede mana? Terima kasih Om Swastiastu, terhajam dan salam hormat kepada seluruh narasumber yang telah mengalirkan Saripati gunung pada momentum yang bahagia. Mungkin dia tidak akan terlalu banyak. Ucapan terima kasih yang mendalam kepada yayasan yang pertama adalah yang dalam setahun ini telah
banyak sekali memberikan perhatian kepada kepada kebudayaan pegunungan, sehingga berbagai segi mulai diwacanakan. Saya mengucapkan terima kasih yang tidak bisa saya sampaikan pada saat itu, dan semoga bisa berlanjut. Kedua, saya dalam posisi yang pesimis saat ini. Saya tidak bisa memberikan suatu optimisme yang mendalam kepada halayak persoalan gunung, karena saya tidak percaya lagi apa yang bisa kita tumpukan pada persoalan ekologis, pada persoalan krisis kemanusiaan, pada persoalan krisis etika dan moral yang terjadi di negara kita hari ini. Pada siapa kita akan memberikan percayai untuk bisa membawa kita ke arah yang kita yakini sebagai terang? Saya kira tidak ada hari ini. Persoalan perempuan, persoalan tentang kebahasaan, ya, ketiga kerangka kebudayaan, dari soal gagasan, dari soal aktivitas, dari soal apa, saya kira memang ada di gunung. Sampai hari ini di Batu itu kami masih memposisikan seorang Jawa Balian sebagai pemukul utama, sangat sentral sekali. Tapi kadang-kala sistem ini juga dinodai dengan wacana-wacana bahwa ini adalah melanggar hak asasi manusia dan sebagainya pada perempuan, karena beliau kita sucikan dan tidak boleh menikah. Kedua, soal bahasa, saya pernah menulis bahasa dialek Bali Aga, benar sekali apa yang diungkap tadi, menyusut, tersudutkan, menghilang, dan tidak mendapat perhatian sama sekali dari berbagai unsur. Kedua, krisis ekologi. Hari ini di rumah saya mengalami krisis ekologi yang luar biasa. Kita ingin berpijak pada regulasi pemerintah, tapi tampaknya regulasi pemerintah belum mampu untuk hal itu. Banyak sekali persoalan masyarakat posisinya di mana, unsur-unsur lain seperti NGO, LSM di mana keberpihakannya, kepeduliannya. Saya tidak mendapatkan itu di mana. Karena belakangan ini saya mengamati ada diskusi besar, keawang-awangan yang besar terhadap wacana-wacana tentang perjuangan terhadap gunung. Justru dalam beberapa isu yang belakangan muncul, dukungannya ke arah yang orang yang melanggar gitu. Ini kepada siapa kita harus memberikan dukungan? Bukan kepada masyarakat lokal di sana, bukan kepada ekologis di sana, bukan pada praktik ideologis di sana. Pada titik inilah saya berharap bahwa ruang ini memang perlu diperluas. Kita mengalami krisis yang luar biasa hari ini, krisis ekologis, krisis kemanusiaan, krisis etika, krisis moral, krisis ideologis barangkali. Dan bagaimana kita bisa merawat dan merawat apa yang kita bicarakan tadi, apa yang saya dengar banyak sekali. Ya, semoga melalui momentum ini di acara yang digelar di tengah-tengah, di usaha di desa, bisa memberikan obat, bisa memberikan kita perenungan mendalam 2024, karena 2023 kita akan berakhir. 2024 saya menitipkan Jari Hitam Mandala, semoga bisa terus menyeruak dan menyuarakan apa yang semestinya disuarakan. Terima kasih. Terus semua peminat Hidro Nyarikan Buran Batur atas masukan komentarnya. Selanjutnya Ibu Putra. Sukses Swastiastu untuk semua negara. Yang Dewa Putra dari Program Studi Sektor Fakultas Teknik Universitas Udayana dari KPUD Model yang dengan kita suku yang Pak Prof. Wawan memiliki Bapak Ibu narasumber yang berbahagia. Pertama kita mengucapkan apresiasi karena kami dalam inisiasi pertama dari Yayasan Jari Hitam Mandala bekerjasama dengan Prodi Sektor, kami mencoba merespon tema BRIC Agar Bawah Bali ini dengan melakukan studi fotografi arsitektur. Jadi kami tidak hanya melihat potensi, tapi juga melihat permasalahan-permasalahan di daerah pegunungan Bali. Nah, ini kemudian kita kaitkan secara pribadi, kita Wendel Riset terkait dengan
negosiasi tatanan hierarki ruang pada hunian tradisional Bali. Kebetulan mengambil kasusnya di kawasan pariwisata Ubud. Nah, ini challenge-nya saya kira cukup banyak karena dari tadi kita berbicara tentang orientasi hierarki ruang yang begitu solid, filosofis, konsep dan sebagainya, tetapi sekarang mulai ada keawuran. Jangan-jangan ini terkait dengan apa yang disampaikan Prof. Kunadana tadi terkait dengan waktu, sehingga kita dalam proses melihat rumah perkembangan hunian tradisional Bali sebagai proses, seperti disampaikan dalam teorinya Turner bahwa rumah itu proses. Jangan-jangan ini mencari sesuatu yang lebih simpel lagi ke depan. Jangan-jangan nanti arsitektur Bali dan dataran itu mengalami sinkretisme kemudian dengan arsitektur di Bali ada. Kemudian kita lihat dalam fenomena sekarang itu cenderung generasi muda itu memilih kemudian rumah-rumah tipe studio. Jadi bagaimana rumah tinggal, rumah hunian itu jadi satu mix use antara satu ruang dengan ruang lainnya. Tidak ada pattern kemudian zona yang jelas membagi tersebut. Kemudian muncul seperti pengetahuan pegunungan tadi. Jangan-jangan nanti rumah tinggal itu kembali powernya di sana, servis di sana, kegiatan domestik di sana, kegiatan bekerja pun juga di sana. Nah, mungkin ini yang nanti kita bisa gali kembali ke depannya sebagai upaya dalam pelestarian nilai-nilai pegunungan. Matur susun. Semua rektor kita perwakilan dari program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Udayana. Selanjutnya sahabat saya sebelah tidak ada ngobrol habis ide ini. Di Suksma sarang sami kita ide mana cara pertama atau ide nanggal mungkin kita bisa menyusun satu kamus etimologi bahasa Bali. Jadi itu sepertinya belum disebut tadi dan dokumentasi ke dalam kamus itu saya kira penting dan mungkin Wiki bisa melakukan hal itu ya. Kalau kita kerjasama mungkin dengan Wiki mungkin bisa bekerjasama meskipun tidak punya jurusan sastra ya, tapi kami punya orang-orang bangsa. Terima kasih. Terus dari tadi yang tidak kita dengar bersama tentang gunung adalah konsep keindahan. Kalau kita mengingat tentang Purwakaning itu belum Purwakaning Desari ya kawitan. Situ kan ada Arjo Winangun gitu. Jadi kalau Jero Punyadika melihatnya dari segi polemik dan permasalahan, ya saya melihatnya sebagai Arjo Winangun ya, jadi tempat membangun keindahan sebagaimana yang dilakukan oleh para kawi di zaman lampau ya, seperti yang mungkin sempat singgung tadi. Jadi titik puncaknya bukan kesunyatan seperti yang disampaikan oleh Bagi Yuda, tapi kelakuan keindahan. Terima kasih. Terima kasih Gus Kontrol atas komentarnya. Selanjutnya di sebelah saya Putu Yuno. Om Swastiastu. Terima kasih Cokorda Bayu dan Cokorda Bumiciro. Pada kesempatan yang baik ini kita berguru penuh kepada diri atau menungnya. Setelah melihat dan menyaksikan pemaparan dari para sepuh kita dan juga para guru kita, saya kira saya tidak berlebihan apabila di tahun 2009 Profesor Adrian Vickers pernah menerbitkan sebuah buku yang berjudul Peradaban Pesisir, itu dengan melacak jejak dari karya-karya sastra Panji. Maka di Bali sesungguhnya kita memiliki peradaban gunung atau Giri Sangskara. Setidaknya itu bisa kita buktikan dari warisan literasi kita di Bali, baik dalam sastra Kawi maupun sastra Bali. Secara teologis, Tuaji Prof. Yuda Tribuna sudah memberikan peta kepada kita bahwa gunung itu sesungguhnya adalah lingga stana siwa. Bahkan di dalam berbagai pustaka disebut Siwa sebagai raja gunung, sebagai Giri Nata, Parwata, Raja Dewa, dan seterusnya. Oleh sebab itulah kenapa kemudian di dalam Kakawin Arjuna Wiwaha, Arjuna melakukan tapa, brata, yoga, dan semadinya di gunung.
secara geografis agar dekat dengan Siwa, tetapi secara mistis dan kesadaran agar bisa menunggal dengan Siwa. Lebih lanjut, sesungguhnya para intelektual dan spiritual kita di masa lalu juga menemukan tempat gunung sebagai tempat pertapaan bukan hanya ada di Buana Agung, tapi juga Buana Alit. Maka Kekawin dan Muslimia menyatakan bahwa metapet tepat ing hati, maka awak gunung maka awak, kemudian nababat sirere male maka dulu sebut itu. Jadi diri ini sendiri juga adalah gunung sebagai pertapaan yang kita bisa jadikan sebagai tempat untuk mendaki siwa di puncak kesadaran. Kedua yang ingin saya sampaikan, respon apa yang disampaikan oleh Pak Guru tadi, di samping secara teologis, secara sosiologis, para kawi kita juga menjadikan gunung itu sebagai guru dalam konteks rationality, dalam menata kelola dan manajemen pemerintahannya. Setidaknya di dalam Kekawin Ramayana kita mendapatkan kesan bahwa gunung yaitu padan tebupati perajang terbukut pakuti guna dosanya pelati ke makannya suku. Jadi seorang pemimpin itu tidak berbeda dengan gunung yang harus memperlakukan semua tumbuhan termasuk rumput dengan rasa yang adil. Oleh sebab itulah kemudian masyarakat atau raja bisa mendapatkan kesenangan dan juga ketenangan. Nah, sebagai satu pertanyaan kecil dari saya pada Prof. Muhammad Salam, saya melihat tadi juga konsep linearitas di dalam gunung itu ya yang membelah masyarakat menjadi dua secara arsitektural itu juga berhimpit erat dengan pola sistem ulu apan yang juga terdiri atas dua itu, Iwo dan Tenen, sebagaimana yang berlaku di dalam sistem adat di Badan Selat Tengah Bali misalnya. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah pola ruang itu merefleksikan atau mencerminkan pola pikir orang yang menempatinya? Sesungguhnya. Matur suwun semua Pak Putu Guno atas komentarnya, sekaligus juga ada satu titipan pertanyaan kepada Profesor Mawar Sarai. Yang terakhir, saya beri kesempatan kepada Paulus dan Paramita untuk memberikan tanggapan sekaligus komentar. Ya, semua untuk atas tiba yang sekian juga. Sebetulnya kita sudah mendengarkan pandangan dari para pendekar, misalnya lengkap guru dan pendekar. Karena semua pendekar yang ada di sini yang akan banyak suruh dulu setiap tadi sudah banyak hal disampaikan. Ini hanya ingin menggambarkan seperti itu. Kajian yang memang bayangkan sistem pengetahuan tentang gunung atau gunung itu sendiri. Dan ternyata apabila kita melihat peradaban dunia, realitas kosmologisnya dulu ada, baru sistem keyakinannya, baru sistem pengetahuan. Di Jepang realitas kosmologisnya ada 40 gunung gitu di Jepang, sehingga ada sistem pemujaan dengan gunung di sana. Di Bali naskah-naskah klasik menyebutkan ada 18 gunung Astadasi Gili, tapi berdasarkan riset ilmiah ternyata ada kurang lebih 59 gunung itu. Artinya ini adalah realitas kosmologis yang memang menghasilkan sistem pengetahuan, sistem kebudayaan dan produk-produk kebudayaan yang lain. Nah, mengapa pemujaan terhadap gunung dilakukan? Yang pertama karena memang adanya ketakutan masyarakat ketika gunung ini erupsi, menimbulkan efek sosio-psikologis. Yang kedua, mereka meyakini gunung sebagai sumber kehidupan, sumber mata air. Yang ketiga, sebagaimana tidak disampaikan oleh Guru Titian ini, Prof. Tribuna, gunung sebagai alam roh. Nah, apabila kita mengacu di Bali, pemahaman Titian secara filosofis, orang Bali itu, pandangan dunia orang Bali itu tidak pernah dia mereduksi, memisahkan realitas antara sekali dan sekali pandangan dunia orang Bali. Tadi dikatakan dualistik
ada satu pandangan dunia orang Bali yang kita sebut sebagai sintesis. Jadi orang Bali tidak bisa memisahkan skala dan skala ini. Orang Bali menganggap bahwa antara skala dan skala merupakan satu kesatuan realitas yang bisa dialami. Nah, Robert Bella pernah melakukan penelitian di Jepang tentang religi Tokugawa. Beliau mengatakan bahwa kenapa orang Jepang memuja gunung, karena orang Jepang tidak pernah memisahkan antara dunia ini dengan alam para dewa. Jadi orang Jepang menganggap bahwa dunia ini sekaligus juga merupakan tempat tinggal para dewa. Sama seperti pandangan dunia orang Bali, yakni skala dan iskala. Dari sanalah produk-produk sistem keyakinan, produk kebudayaan, dan produk-produk yang lainnya bisa dikatakan bahwa gunung ini sebenarnya, keberadaan gunung ini sebagai garba tempat melahirkan sistem pengetahuan dan tempat melahirkan kebudayaan-kebudayaan yang sangat khas. Tadi Pak Nale Antara menyampaikan bahwa ada dialek pegunungan, Ibu arkeolog menyampaikan gunung sebagai centrum of civilization, jadi pusat peradaban gunung itu. Gunung itu juga menjadi orientasi kosmologis ketika seorang membangun rumah dari sisi arsitektur. Prof pun menyampaikan juga bahwa gunung itu menjadi sumber inspirasi atau imajinasi dalam berkarya seni rupa. Prof Yuda juga menyampaikan bahwa sebenarnya gunung ini memiliki pemahaman tentang metafisika. Ada pengetahuan tentang metafisika yang ada di dalam gunung itu. Apabila kita belajar tentang eskatologi, gunung itu sebagai alam roh, gunung itu sebagai puncak, gunung itu dianggap sebagai titik akhir untuk menuju sabda roh itu sendiri. Nah, apabila kita sudah sepakat di forum ini bahwa gunung ini sebenarnya adalah garba kebudayaan Bali, apa yang harus kita lakukan? Ada hal menarik begitu, bahwa Musrembang Bappenas yang diselenggarakan tanggal 20 sampai 29 Oktober ini ternyata memasukkan kebudayaan sebagai salah satu haluan pembangunan nasional. Karena mereka yakini bahwa potensi krisis sosial, ekonomi, dan ekologi itu hanya bisa diatasi ketika menjadikan kebudayaan sebagai haluan pembangunan nasional. Bagaimana dengan Bali? Kalau kita sih berharap sebenarnya bahwa Bali ini menjadikan kebudayaan gunung itu sebagai haluan pembangunan di kawasan pegunungan. Jadi salah satu tokohnya juga di Bappenas menyampaikan seperti ini, bahwa harus melibatkan komunitas kebudayaan di desa-desa pegunungan ini untuk merumuskan sumber daya budayanya. Karena selama ini orientasi kita hanya sumber daya alam. Pemahaman kita tentang daerah pegunungan kita yang diambil itu adalah yang dikelola adalah sumber daya alam. Tidak pernah kita mengelola sumber daya budaya. Nah, melalui komunitas-komunitas itulah yang berperan serta secara partisipatif untuk kembali merumuskan haluan pembangunan. Haluan nih, kalau halu aneh nggak bisa berbahaya nih. Menurut dia ini sebuah pintu masuk sebenarnya, karena apalagi di Nusantara ini dikenal dengan cincin apinya. Ini sebagai pintu masuk bagaimana kita merekomendasikan kepada pemerintah agar menjadikan kebudayaan, terutama kebudayaan gunung itu sebagai haluan pembangunan di kawasan pegunungan, dan bila perlu kawasan pegunungan itu menjadi kawasan pemajuan kebudayaan. Ada satu filosof tadi dikutip oleh Pak Prof. Martin Heidegger, dia pernah bertanya seperti ini, mana lebih baik Sungai Rin itu menjadi kawasan industri atau pusat imajinasi puisi? Dan dia memilih bahwa Sungai Rin itu lebih baik menjadi pusat imajinasi puisi daripada kawasan industri. Jawaban itu menunjukkan arah kebudayaan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Agus buat kita dengan gayanya yang khas. Yang satu alot, jadi sambil dan dulu dijaga tajam.